Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Nah, di sini kembali lagi dengan kelompok kami. Di sini kita akan mempresentasikan materi kelas abstrak dan interface. Nah, sebelum itu kita perkenalkan dulu ya. Tadi kan udah perkenalkan. Nah, kita sekarang perkenalkan lagi. Nama saya ya Rasa Islami Saputra. Saya Pandu Junata, saya Gali Wahyudiono, saya Murana Dewi Sandi. Nah, keempat ini sudah perkenalkan. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, masuk ke latar belakang. Dalam pembangunan perangkat lunak, terutama pada proyek berskala besar, diperlukan struktur kode yang rapi, konsisten, dan mudah dipelihara. Salah satu konsep penting dalam pemrograman berorientasi objek atau disebut PBO adalah abstraksi, yaitu proses menyembunyikan detail, implementasi, dan hanya menampilkan fungsi-fungsi penting kepada pengguna. Di Java, abstraksi diterapkan menggunakan abstrak, kelas, dan interface. Selanjutnya, slide ketiga, ada abstrak kelas. Abstrak kelas merupakan kelas dasar yang digunakan sebagai kerangka atau fondasi bagi kelas turunannya. Kelas ini tidak dapat dibuat objek secara langsung karena masih memiliki bagian yang harus dilengkapi oleh subkelas. Aturan pada abstrak kelas ini ada 5. Keyword abstrak digunakan untuk mendeklarasikan kelas abstrak maupun metode abstrak. Yang kedua, wajib override. Semua abstrak metode harus diimplementasikan oleh kelas turunannya agar program dapat dijalankan. Yang ketiga, memiliki state. Abstrak kelas dapat memiliki atribut, konstruktor, dan metode biasa sehingga dapat digunakan kembali oleh seluruh subkelas. Yang keempat, ada relasi is A, E. Menggunakan hubungan is E yaitu hubungan warisan yang menunjukkan bahwa objek turunan merupakan jenis dari kelas induknya. Maaf, ini hanya ada 4. Nah, misalnya contohnya kucing adalah hewan sehingga kucing mewarisi sifat dasar dari hewan. Selanjutnya ada interface dan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, yang berikutnya ada interface. Interface merupakan kumpulan atau aturan atau kontrak yang mendefinisikan kemampuan yang harus dimiliki oleh suatu kelas. Interface lebih terfokus pada perilaku dibandingkan pewarisan. Yang pertama ada stateless. Interface tidak memiliki variabel yang dapat berubah. Semua variabel secara otomatis menjadi konstanta atau public static final. Yang B, method. Metode pada interface umumnya hanya berupa deklarasi tanpa implementasi sehingga harus diimplementasikan oleh kelas yang menggunakannya. Yang C, diamond problem. Java tidak mendukung multiple inheritance antar kelas untuk menghindari konflik metode yang sama. Sebagai solusinya, digunakan interface sehingga satu kelas dapat mengimplementasikan beberapa kemampuan sekaligus. D, relasi can do. Interface menggunakan hubungan can do, yaitu berdasarkan kemampuan yang dimiliki suatu objek. Contoh, burung, pesawat, dan Superman sama-sama dapat mengimplementasikan interface. Bisa terbang walaupun tidak memiliki hubungan pewarisan. Untuk perbandingan abstrak kelas dan interface itu ada 2. Abstrak kelas digunakan untuk menyediakan kerangka dasar, atribut, serta implementasi yang dapat digunakan kembali oleh kelas turunannya. Sebaliknya, interface digunakan untuk mendefinisikan kemampuan yang dimiliki oleh berbagai kelas tanpa harus memiliki hubungan pewarisan. Nah, untuk secara umum, abstrak kelas ini menggunakan hubungan is A, sedangkan interface menggunakan hubungan can do. Selain itu, sebuah kelas hanya dapat mewarisi satu abstrak kelas, tetapi dapat mengimplementasikan banyak interface sekaligus. Selanjutnya, implementasi studi kasus. Pada studi kasus sistem e-commerce, kelas pengguna digunakan sebagai abstrak kelas yang menyimpan identitas dasar pengguna, seperti nama dan email.
Kemudian dibuat dua interface, yaitu gateway pembayaran dan keamanan cyber, yang mendefinisikan kemampuan melakukan pembayaran dan mengaktifkan sistem keamanan. Eh, Selanjutnya, kelas pembeli premium mewarisi pengguna sekaligus mengimplementasikan kedua interface tersebut sehingga memiliki identitas pengguna sekaligus kemampuan melakukan transaksi dan menjaga keamanan akun. Nah, oke, sekarang untuk kodenya kita lihat ada interface gateway pembayaran, abstract class, abstract point login, public class, dan kelas konkret. Nah, gateway pembayaran merupakan interface yang mendefinisikan kemampuan melakukan pembayaran tanpa menyediakan implementasi. Sedangkan pengguna merupakan abstract class yang menyimpan atribut serta metode yang dapat diwariskan, sekaligus memiliki abstract method login yang wajib diimplementasikan oleh subclass. Terus ada pembeli premium. Nah, pembeli premium ini adalah kelas konkret yang mewarisi pengguna menggunakan extend dan mengimplementasikan gateway pembayaran menggunakan implement. Terus melalui contoh ini terlihat bahwa satu kelas dapat memiliki identitas dari abstrak kelas sekaligus memperoleh kemampuan tambahan dari interface. Nah, terus lihat selanjutnya. Nah, bisa dilihat kan di sini ada variabel interface gateway pembayaran, verifikasi akun bank, dan proses pembayaran. Nah, ini nih adalah interface-nya. Nih tiga ini. Sedangkan yang abstrak kelasnya itu ini, yaitu kelas pengguna, satukan profil dan login. Oke. Terus ada kelas premium. Pembeli premium extend pengguna implement gateway pembayaran. Mungkin kita coba running dulu kali ya. Oke, bisa dilihat Maulana Dwi Misandi berhasil login sebagai pembeli premium akun VIP. Nah, hal ini bisa dikeluarkan karena gimana sih? Nah, ini saya sudah membuat akun, kurang lebih disebutnya akun. Nah, akun ini bernama Maulana, kan dengan email maulana.kampus.id dengan nomor 44 sekian. Nah, terus ada sistem OTP. Oke, sekarang kita bahas dari gateway pembayaran. Nah, di dalam gateway pembayaran ini ada biaya admin sebesar 2.500. Nah, variabel ini nih menjadi konstanta atau nilai tetap public static final lah. Jadi nilai ini nih tidak bisa diubah. Terus ada keamanan cyber. Nah, keamanan cyber nih isinya ada protect string nama dan protect string email. Jadi nama dan email nih dilindungi. Jadi dia tidak bisa diakses dari kelas-kelas luar lah, cuman dari satu kelas yang ada. Terus ada konstruktor pengguna, string nama dan string email. Jadi nama ini gimana ya jelasannya ya, bingung sih. Dia untuk mendefinisikan akun sih, nama yang udah terdaftar dulu menjadi nama dan email. Oke, terus ada tampilkan profil. Ini sih ya cuman untuk nyetak ya sih, nyetak akun yang sudah dibuat. Nah, lalu abstract method void login. Ini nih dia nanti bakalan diisi oleh subclass sih, karena nanti kan login kan dengan caranya beda-beda. Nah, terus ada kelas pembelian premium, extend pengguna implement gateway pembayaran dan keamanan cyber. Nah, ini nih dia menggabungkan
ini kelas induk dan 2 interface. Nah, jadi dari hasil pembeli premium ini dapat menghasilkan kan nomor kartu kredit. Oke. Dan ada public premium, mengirim data ke konstruktor. Jadi nanti nomor kartu kredit ini akan ditampilkan. Nah, override dari abstract class. Dari kalau kita sudah berhasil login, ini misal kita sudah mempunyai akun dan kita berhasil login, maka public class void login ini yang akan apa ya? Yang akan keluar sebagai output lah. Terus ketika kita memverifikasi akun bank, ini kita override dari gateway pembayaran. Mana gateway pembayaran? Nah, ini. Terus ada proses pembayaran, double, total, nominal, dan biaya admin. Jadi waktu kita belanja, nominalnya tuh akan langsung ditambahkan biaya admin. Lalu ada aktifkan autentikasi 2 langkah. Keamanan. Nah, OTP lah. Bayu, aku yang buat nih. Over sistem OTP on time password untuk aktifkan keamanan akun. Nah, yang terakhir ada kelas main. Nah, yang inilah ini fungsi untuk mencetak semua hasil dari kode-kode yang udah dibuat nih. Kita coba running. Nah, pertama lihat saya berhasil login. Terus ada nama akun sama email saya. Nah, lalu kita coba OTP. Kita buat OTP. Nah, terakhir kita coba memverifikasi kartu kredit kan. Kalau nomornya betul, datanya ada, berarti valid. Nah, terakhir kita bayar. Kita nggak tahu gak kita nih bayar apa. Mungkin bayar itu kali. Itulah dia. Nah, itulah dia. Nah, jadi di baris kode ini nih kita membuktikan tuh bahwa gabungan antara abstract class dan interface nih gimana ya, membuat arsitektur program kita nih jadi sangat rapi. Induknya tuh ngurus identitas dasar, sedangkan interface tuh ngurus fitur atau kemampuannya tuh. Nah, kalian lihat nih fitur-fitur yang dari interface, keamanan cyber, verifikasi akun bank. Nah, jadi dengan abstract class nih untuk urusan kode tuh jadi enak, dia lebih rapi, lebih enak dibaca, dan ngurusnya pun lebih gampang lah. Mungkin untuk penjelasan abstrak dan interface nih cukup sampai di sini kali. Oke, kita pindah lagi. Oke, Simpulannya, abstract class digunakan sebagai kerangka dasar untuk objek-objek yang memiliki hubungan pewarisan atau ISA dan mendukung penggunaan ulang kode. Interface digunakan untuk mendefinisikan kemampuan atau can-do yang dapat diterapkan pada berbagai kelas tanpa memenang hubungan pewarisannya. Kombinasi keduanya menghasilkan program yang lebih terstruktur, fleksibel, dan mudah dikembangkan dan mudah dipelihara. Nah, sekian dari presentasi materi kelas abstrak. Kurang lebihnya jika ada salah kata atau kurang yang berkenan, mohon dimaafkan. Nah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.